Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Dwi. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Slamet. Baik, Bu. Sebelum melakukan kegiatan praktik kucing, ada kegiatan prasupervisi terlebih dulu ya, Bu ya. Iya, Pak Slamet. Ya, baik, Bu. Yang pertama kita diskusikan rubrik penilaian. Nah, menurut Ibu Dwi, apakah Ibu sudah memahami rubrik penilaian kucing tersebut, Bu? Iya, Pak. Saya sudah membaca dan memahami rubrik penilaian kucing ini. Ya, yang berikutnya, apakah yang ingin Ibu kembangkan dari kompetensi kucing ini, Bu Dwi? Yang saya ingin kembangkan dari kompetensi kucing ini yaitu kemitraan. Kemitraan, Pak. Proses kreatif dan memaksimalkan potensi kucing. Gitu, Pak. Ya. Yang selanjutnya untuk Bu Dwi, mana kucing ini? Yang lebih ditekankan yaitu pada proses kreatif pada kucing untuk mencapai pada kondisi yang ideal, Pak. Ya, bagus nih. Yang selanjutnya, apakah indikator ketercapaian dari tujuan mengembangkan yang diinginkan dari kegiatan kucing ini, Bu Dwi? Indikator ya, untuk indikator ketercapaiannya, yaitu kucing dapat menggali ide-ide baru dan mengembangkan kemampuan yang ada pada kucing, Pak Slamet. Baik, terima kasih Ibu Dwi, ini memang luar biasa. Nah, silakan Ibu, nanti dilanjutkan praktek kucingnya dengan Bapak Arif Sugianto. Silakan Bu Dwi. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arif. Apa kabar hari ini? Semoga Pak Arif selalu sehat ya, semangat dan optimis. Alhamdulillah kabar baik, Bu. Semoga Ibu dan keluarga juga selalu dalam keadaan sehat. Ya, Bu. Amin. Amin, amin. Terima kasih Pak Arif. Oh iya Pak Arif, kira-kira keberatan apa tidak ya kalau siang ini kita ngobrol sebentar saja? Ada yang ingin saya obrolkan nih sama Pak Arif? Oh, gitu ya, Bu. Ya, tidak apa-apa, Bu. Kebetulan saya siang ini sedang jam kosong ajar, Bu. Dan kebetulan juga saya ingin ada yang disampaikan ke Ibu. Oh begitu. Ya, oke. Baik, mari kita ke ruangan saya saja, Pak. Nanti biar ngobrolnya lebih santai ya, biar lebih enak. Mari, Pak. Siap, Bu. Monggo, Bu. Oke. Pak Arif, akhir-akhir ini kok saya lihat panjenengan itu kalau di ruang guru, kalau pas ngajar di kelas juga, kok sepertinya ada sesuatu yang mengganjal atau ada sesuatu yang menjadi beban pikiran ya. Kira-kira ada masalah apa ya Pak Arif? Kan bolehlah Pak Arif cerita atau ngobrol ke saya jika memang ada masalah sama Pak Arif. Iya, Bu, benar. Memang saya ada sedikit masalah. Terima kasih ya, Bu, sudah menanyakan hal ini pada saya. Sehingga saya bisa lebih tenang dan nyaman, Bu. Jadi menurut Pak Arif, kira-kira masalah yang sedang dihadapi Pak Arif itu apa ya? Dan kira-kira yang ingin Pak Arif lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut apa Pak? Baik, Bu. Sebenarnya saya agak sungkan dan kurang enak mau cerita sama Ibu. Namun daripada nantinya saya akan membuat tidak nyaman pada diri saya, baiklah saya akan ceritakan pada Ibu. Saya ingin menyelesaikan masalah ini sehingga kegiatan keseharian saya di sekolah jadi tenang dan nyaman, Bu.
Oh, begitu. Baiklah, coba Pak Arif cerita saja masalahnya, ndak usah khawatir ataupun malu nggih Pak Arif. Kan saya di sini selaku yang dituakan, siapa tahu bisa sedikit membantu, gitu Pak. Baik Bu, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk saya. Jadi begini Bu, saya mengajar mapel praktek jumlah murid 36 dengan jumlah mesin yang kita punya di sekolah kita Bu ada 6 buah. Maka setiap kelompok saya membaginya menjadi 6 siswa. Guru hanya satu, hanya saya Bu, dan harus bisa membagi waktu secara adil dan untuk setiap kelompoknya Bu. Hmm, jadi itu permasalahan yang itu ya, apa membuat Pak Arif agak kurang nyaman begitu ya Pak ya? Iya Bu, ini saya memang merasa tidak nyaman dalam situasi saat mengajar. Jadi begini Bu, guru hanya satu, sehingga pada saat saya mengajar pada satu kelompok, ternyata ada kelompok yang lain juga ingin bertanya. Maka saya harus berkeliling ke sana kemari dan terasa capek sekali Bu, serta mengakibatkan Betul. target ketuntasan materi tidak tercapai. Itu Bu. Hmm. Oh, jadi begitu ya. Jadi dengan jumlah siswa 36 ketika mengajar praktek, mesinnya ada 6, nanti dibagi kelompoknya menjadi 6. Di saat praktek biasanya anak-anak pada bertanya, kelompok sini tanya. Jadi Pak Arif harus ke sana, kemari, dan itu sangat menguras tenaga. Jadi apa yang menjadi target ketuntasan materi itu tidak begitu tercapai begitu nih Pak ya. Kalau boleh saya tahu, Pak, yang menyebabkan pembelajaran Pak Arif itu kurang kondusif dan ideal itu bagaimana sih ya? Apa? Maaf ya Bu, waktunya jadi banyak terbuang karena mereka harus Itu. antri menunggu giliran untuk difasilitasi oleh saya, bukannya sendiri. Sehingga Ya, setelah ya. saya mencoba mencari solusi dan saya berpikir, kenapa ya kok tidak memakai sistem tutor sebaya? Hmm. Karena dengan tutor sebaya itu bisa memperdayakan siswa yang lebih mampu di kelas saya, eh, baik Hmm. dalam penguasaan materi dan juga pandai berkomunikasi dengan teman-temannya, Bu. Oh ya. Jadi dengan memanfaatkan tutor sebaya ya, Pak ya. Terus Pak Arif itu sudah menyampaikan atau membicarakan sama anak-anak yang ditunjuk sebagai tutor sebaya itu atau belum ya Pak? Nih, sudah Bu, ketika selesai praktek, saya mengadakan refleksi biasa Bu dalam kegiatan belajar mengajar dari saya sebagai guru dan juga dari siswa. Yang intinya kita, saya dengan murid semuanya sepakat untuk menerapkan tutor sebaya Bu. Oh begitu. Ya. Terus kira-kira anak yang ditunjuk tadi bersedia atau malah bahkan bersemangat Pak kalau disuruh menjadi tutor sebaya sama Pak Arif? Alhamdulillah mereka bersedia menerima penjelasan dari saya dan bahkan mereka juga siap untuk membantu gurunya karena pada prinsipnya mereka bisa belajar lebih daripada teman yang lainnya dan juga mereka senang karena dapat berbagi dengan temannya, Bu. Oh, begitu. Nah, sekarang kan sudah jelas nih Pak Arif bahwa apa yang menjadi kekhawatiran Pak Arif, kegalauan Pak Arif selama ini kan sebenarnya bisa teratasi dengan baik, nggih. Tapi ngomong-ngomong nih Pak, apa yang akan Pak Arif lakukan ke depannya untuk menyelesaikan permasalahan ini nih Pak? Iya, Bu, saya menjadi lebih tenang dan tidak khawatir lagi. Kira-kira mohon maaf Bu, gimana caranya nggih agar saya bisa menyusun strategi yang baik ya Bu?
Oh ya, pastinya Pak Arif harus punya rencana yang matang dong. Terus yang pertama yang menjadi utama adalah niat, Pak. Niat melakukan sesuatu yang terbaik tentu menjadi dasar dari setiap tindakan kita. Bukan begitu, Pak Arif? Iya, Bu. Benar, Bu. Terus selanjutnya, kira-kira apa yang akan Pak Arif lakukan? Nih. Gini, Bu. Saya akan mencoba yang pertama memilih anak. Kemudian nama anak yang saya pilih, saya latih di luar jam pelajaran. Itu saya ambilkan pada hari Jumat, karena sekolah kita selesai jam setengah 12, sehingga nanti habis Jumatan jam 1 itu udah di luar pelajaran, Bu, tidak akan mengganggu. Insya Allah hari Jumat jam 1, Bu. Oh, begitu ya. Jadi nanti latihannya bersama anak yang menjadi tutor supaya itu setelah jam pelajaran di hari Jumat ya sekitar jam 1. Bagus, Pak. Saya yakin Pak Arif pasti bisa dan saya yakin langkah ke depannya nanti akan lebih bahwa murid kita itu sebenarnya senang dan bahagia. Sekaligus bangga memiliki guru yang sangat berdedikasi tinggi seperti Pak Arif ini ya. Dan dengan begitu kan mereka merasa, oh saya terlayani dengan baik sekali di sekolah ini, begitu ya Pak ya. Baik, Bu. Sekali lagi terima kasih ya, Bu. Saya sekarang bisa lebih plong, Bu. Kedepannya insya Allah dapat bekerja dan mendidik murid-murid dengan lebih tenang dan nyaman, Bu. Amin. Saya selalu mendukung Pak Arif dan saya merasa senang sekaligus bangga Pak memiliki guru yang luar biasa seperti Pak Arif. Luar biasa harusnya ya. Oke, sekali lagi terima kasih, Bu. Lalu Pak Arif nih, komitmen apa sih yang Pak Arif akan lakukan untuk menjalankan rencananya Pak Arif hari ini? Oke, Bu, kebetulan besok saya ada kelas dengan mereka, sehingga hal ini akan saya sampaikan dengan jelas, ya, runtut dan terprogram. Salah satunya yaitu tentunya saya akan masukkan hal ide ini ke dalam RPP saya, Bu. Iya. Nanti terprogram di dalam RP ya. Bagus sekali rencananya Pak Arif. Kira-kira supaya semuanya berjalan lancar, apakah Pak Arif membutuhkan dukungan, bantuan, dan kira-kira siapa sih yang bisa membantu Pak Arif menjalankan komitmennya Pak Arif ini? Oke, baik, Bu. Yang jelas saya berkoordinasi dengan Ibu selaku KS ya. Ini juga sekaligus koordinasi sama Ibu ya. Juga dengan Waka Kurikulum karena beliau penanggung jawab kegiatan belajar mengajar secara keseluruhan di sekolah kita. Dan Ketua Program Kalian Teknik Otomotif sebagai penanggung jawab kegiatan belajar praktek karena di luar jam pelajaran. Ya, memang tuh ya ide-idenya Pak Arif itu selalu keren ya. Tentunya saya tidak bisa dong menolak apa yang menjadi permintaan dukungannya dari Pak Arif. Apalagi Pak Arif di mata saya kan sebagai guru yang menjunjung nilai-nilai loyalitas yang tinggi ya. Baik, Bu, sekali lagi terima kasih Ibu. Saya senang sekali hari ini bisa menyampaikan keluh kesah saya pada Ibu. Terima kasih Ibu sekali lagi. Sama. Alhamdulillah ya Pak, luar biasa ya. Tapi Pak, dari tadi kita kan ngobrol banyak ya, sedikit tetapi ya banyak, jadi banyak ya. Kira-kira apa sih yang bisa kita tarik kesimpulan bersama-sama tentang percakapan kita hari ini, Pak? Yang pertama, sungguh
luar biasa Bu, saya sangat senang dengan dukungan dari Ibu KS. Maaf Bu, tidak hanya cantik parasnya, tapi juga sangat baik komitmen untuk selalu support pada Bapak Ibu. Tidak hanya saya loh Bu, semuanya ya Ibu. Dan terima kasih banyak. Sekarang semakin semangat untuk selalu berinovasi untuk kegiatan belajar mengajar dan siap berbagi dan berkolaborasi dengan guru-guru yang lainnya. Begitu Ibu Kais yang cantik. Oke, oke Pak Arif, luar biasa sekali. Semoga ini membawa manfaat untuk kita semuanya dengan saling berbagi ya. Selanjutnya, jikalau Pak Arif masih ada aktivitas yang harus dikerjakan, yang harus dilanjutkan, saya persilakan. Semoga Pak Arif sukses ke depannya. Begitu nggih Pak? Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu. Saya undur diri dulu. Nggih, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bu Dwi, setelah tadi Ibu melaksanakan praktek coaching bersama Bapak Ari Sugianto, sekarang saya selaku pengamat akan berdialog setelah pasca coaching ya Bu Dwi ya. Iya Pak Slamet. Ya, baik Bu. Yang pertama, apakah yang sudah Ibu Dwi lakukan pada saat praktik coaching tadi Bu Dwi? Yang saya lakukan tadi, saya sudah menggunakan alur tirta Pak. Jadi pada saat identifikasi masalah dan rencana aksi kunci sudah bisa menemukan solusi untuk permasalahannya, gitu Pak. Ya, ya, baik berarti kunci itu sudah menemukan ide sesuai dengan prasupervisi yang tadi di atas ya Bu ya. Ya, betul Pak Slamet. Ya, beberapa hal yang menjadi catatan saya tadi selaku pengamat, yang pertama bahwa Bu Dwi ini sudah melakukan coaching sesuai dengan proses alur tirta dengan baik. Nah, kemudian yang kedua telah membuat pertanyaan-pertanyaan terbuka dan bebas dari asumsi dan fokus pada area yang akan dikembangkan. Begitu Bu Dwi ya. Iya, betul Pak Slamet. Iya, baik. Ya, berarti Bu Dwi ini sudah tadi sudah mengikutinya ya Bu ya. Iya, betul Pak. Selanjutnya, kompetensi apa lagi yang ingin Bu Dwi kembangkan ke depannya dengan kegiatan coaching ini Bu Dwi? Yang saya ingin kembangkan lagi yaitu proses kreatif dan memaksimalkan potensi dan memberdayakan kunci Pak Slamet. Ya baik Bu Dwi. Ini Bu Dwi ini memang sangat luar biasa banget nih. Ini terima kasih Bu atas referensinya pada kegiatan praktek supervisi ini. Terima kasih. Segala kekurangan mohon maaf ya Bu Dwi ya. Saya mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.